Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan masih ada kesempatan bagi kita untuk beribadah. Saya melihat setiap kesempatan itu adalah satu hal yang kalau kesempatan di dalam Tuhan itu lebih berharga dari apapun suasana yang ada di bumi ini. Sebabnya juga Raja Daud juga berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan, masih baru di pelataran, belum ke dalam, daripada 1000 hari di luar itu. Apapun di luar itu, sebaik apa, seenak apapun perkara dunia, kiranya kita bisa merasakan itu, saudara. Amin. Jangan nanti kalau kita di tempat lain rame-rame makan jagal, itu yang lebih enak. Jangan, saudara, itu harus sampai kita bisa mengalami. Lebih baik satu hari di pelataran, apalagi di dalam rumah Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Itu harus jadi pengalaman. Dan kita harus lihat, cek dalam hidup kita, seberapa jauh itu terjadi dalam kita. Saudara-saudaraku, Tuhan itu begitu baik kepada kita. Dalam Yesaya 49 saya mau mengajak kita memperhatikan pembacaan ini. Saudara nanti boleh baca di rumah, mulai dari perikop Sion dipulihkan. Yesaya 49 itu di atas ayat 8. Tapi saya ambil saja satu ayat yang pendek bagi kita dalam Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara, amin. Amin. Tapi aminnya jauh. Ini kebetulan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga dia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara-saudaraku, kalau ada penyertaan Tuhan dimanapun kita, apapun keadaannya, apapun kesulitannya, bersama dengan Tuhan aman. Ini saudara-saudara, makanya kita harus lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di luar itu. Kalaupun orang berkata ada istana di sana yang bagus, ya, nggak bayar ongkos, free pulang pergi, saudara-saudaraku harus sampai boleh berkata lebih baik apa? Satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di luar itu. Apapun keindahan dunia ini, kalau di luar ibadah, saudara-saudaraku, ayolah, apapun itu. Saya berpedoman dalam ini. Dan kalau berpedoman dalam firman Tuhan, apapun kata orang, yaitu kata orang. Nanti kalau kita sudah dalam yang terakhir sekali, emang bisa kita nanti berkata, kata orang itu harus begini, makanya begini, sehingga aku berdosa. Bolehkah kita nanti berkata, kata orang sana, gara-gara orang sana ngatain saya gini, malu aku. Bisakah itu jadi pedoman kita? Nggak bisa. Harus sampai benar-benar. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Terus kasihilah sesamamu
saya memperhatikan penyertaan Tuhan itu luar biasa. Kalau Daniel ada di gua singa, tapi ada penyertaan Tuhan. Amin. Gimana? Aman apa enggak? Aman. Kalau Sadrak, Mesak, Abednego di dalam api yang dipanaskan 7 kali lipat, aman apa tidak? Aman. Aman. Kalau murid-murid sedang ditimbus, bahasa yang lain, diterpa atau diterpa saja ya, sudah cukup mengerti ya. Diterjang, diterpa. Ya, diterpa badai lah. Kalau ada Yesus, aman apa enggak? Aman. Padang gurun apapun. Makanya saudara-saudaraku, kita ini harus memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Harus ada penyertaan Tuhan. Saudara-saudaraku, kita harus membuang semua yang tidak berkenan supaya kita bisa mendapat penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak boleh dibayar dengan duit. Penyertaan Tuhan tidak boleh, saudara-saudaraku, karena apapun jadi kita barter. Sudah merasa melayani, sudah ini. Musa itu kurang apa, saudaraku? Tapi Tuhan pernah berkata, aku tidak akan menyertai kamu. Ya, jadi nanti kita akan lihat itu. Tapi sekarang kita mau lihat dulu Yesaya pasal 59 ini. Tadi 49, sekarang 59. Ayat pertama dengan ayat kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Inilah saudara-saudaraku, dan di sini Tuhan ayat ketegasan. Tidak boleh keluar dari kebenaran firman ini, dan Tuhan tidak mau. Itu sebabnya di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33 mulai ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori dan orang Het, orang Peris, orang Ewi dan orang Jebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengah. Ini saudaraku ya, tidak akan berjalan di tengah-tengah. Tidak akan ia menyertai. Saudara-saudaraku, untuk saat ini yang sangat rugi bagi kita adalah kalau tidak disertai Tuhan. Padahal kalau kita lihat bangsa ini, semua berjalan sebagai umat Tuhan. Pelayanan berjalan, semuanya berjalan. Dan kelihatannya semuanya bagus. Ada penyertaan malaikat. Dan juga kelihatannya ada kemenangan.
Karena apa? Bersama dengan malaikat itu Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan menghalau orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Jebus. Saudara-saudaraku, ini kita perhatikan. Harus kita ini ada persekutuan dengan Tuhan. Ya, apapun yang kita laksanakan, sepertinya kita boleh berhasil juga. Tapi kalau tidak ada penyertaan Tuhan, itu belum yang sesungguhnya. Harus hidup dalam Tuhan, berpengalaman di dalam Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Inilah perjalanan kita, saudara-saudaraku. Dan nanti kita lihat begitu luar biasa kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Semua bisa selesai. Kalau begitu, pertanyaan. Jadi orang Kristen itu apakah ada percobaan? Ada kesulitan. Ada. Dan sebenarnya yang terutama bukan itu. Karena ada nyanyian yang penyanyinya dulu Ari Cili, ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi dia berjanji selalu menyertai. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Mujizat Tuhan ada, sangat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kiranya kita semua setia dan percaya. Dan Tuhan berjanji bukan tidak ada percobaan, ada tantangan, semuanya itu ada. Yang Tuhan berjanji, tadi kita sudah baca di dalam Yesaya 49 itu, kalaupun ada seorang ibu, sebenarnya kalau yang normal nggak ada ibu yang mau menikah. Tapi kalau yang tidak normal, dia karena bagaimana suasana dunia yang penuh kesulitan dosa ini, dan orang tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga dia berani meninggalkan anaknya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangkan anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saya melihat, saudara-saudaraku, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan luar biasa bagi kita. Amin. Sangat luar biasa. Kalau Yesus itu dia meninggalkan keberadaannya di surga, untuk apa, saudara-saudaraku? Adalah untuk memperhatikan hidup manusia yang ada di bumi ini. Ya, mungkin kita sudah banyak mendengar dia menebus dosa kita, ini semuanya. Itu sangat baik dan memang harus begitu, saudaraku. Tapi kalau saya perhatikan, kenapa dia tidak tinggal di surga saja? Kenapa dia tidak hanya dengan kuasanya saja? Itulah kebaikannya bagi kita. Dan kenapa harus ke bumi ini? Karena kita semua waktu di dalam hidup inilah penentuan. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Karena nyata
bahwa kita semua akan terang di hadapan Tuhan, menghadap Tuhan, supaya setiap orang menerima apa? Sesuai dengan perbuatannya waktu ya, inilah waktu di dalam hidupnya ini. Jadi saudara-saudaraku, saya sangat berbahagia mengerti firman ini. Jadi kalau udah sempat mati saudaraku, Tuhan bukan untuk itu. Karena apa? Semua akan menerima sesuai dengan perbuatannya waktu di dalam hidup. Kalau sudah mati, itu sebabnya saudaraku harus perhatikan kesempatan, jangan sampai terbuang sedikit sekalipun untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Saudara, amin? Amin. Iya. Tapi agak susah-susah ya kalau yang sudah benar-benar kontak langsung haleluya. Ya, jadi jangan kaku-kaku, harus. Iya. Tadi pengalamannya kalau dengar firman seperti ada di situ. Nah, berarti kalau tadi sudah dikatakan Tuhan itu begitu baik, hanya waktu kita masih dalam hidup ini. Malaikat tidak ada hidup seperti kita ini bernapas. Malaikat tidak ada seperti kita ini bisa makan. Ya, makan nasi. Ada yang suka makan apa saja. Pizza, burger, apa semua. Tapi kalau di surga dan Yerusalem baru kan nggak ada kamar mandi, saudaraku. Toilet, saudaraku ya. Nah, jadi kita yang hidup ini, disitulah penentuan penyertaan Tuhan itu, di situ. Itu sebabnya sedetik pun jangan kita buang kesempatan. Amin. Haleluya, saudaraku, jangan. Ya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Jadi pertama, Tuhan itu datang menjadi manusia. Itu sebabnya dia mengambil rupa manusia, karena penyelamatan itu adalah waktu manusia di dalam hidupnya. Karena apa? Semua ditentukan dengan perbuatannya sewaktu di dalam hidup. Ini harus kita perhatikan ini. Itu sebabnya kalau orang mau meninggal harus benar-benar menyelesaikan dosa. Ada saudara kita yang lain, walaupun tidak harus begitu. Kalau sudah mau mati baru perjamuan kudus. Pasti. Apa maksudnya? Supaya berdamai kepada Tuhan. Itu sebenarnya maksudnya. Tapi saudaraku, kalau kita ya memang harus perhatikan semuanya. Jangan sampai mati dalam dosa. Ini saudaraku. Makanya kalau ada orang sakit mau meninggal, jangan malah buru-buru ikut nangis, saudaraku. Ya, hentar dia sampai habis. Ya, dalam apa? Dalam doa. Ingatkan dia, ingat Tuhan. Kalau ada kesalahan minta ampun. Terus. Kalau sudah habis nafas, ya udah. Itu sampai di situ, detik itu perkiraan Tuhan. Gak ditambah lagi, gak dikurang. Baca dulu itu tadi 2 Korintus 5 ayat 10. Biar jelas. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya, jadi kalau sudah memperhatikan ini semuanya, perhitungkan saudara. Detik demi detik, apa yang kita perbuat.
detik demi detik, apa yang kita pikiri, detik demi detik, apa kesenangan kita, detik demi detik, apa yang menjadi tujuan kita, saudara-saudara. Harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jadi harus benar-benar ada persekutuan dengan Tuhan. Haleluya, saudaraku. Iya. Karena kalau kita terus bersekutu dengan Tuhan, itu juga adalah ya, sampai orang kan selalu takut antikris, tanda 999. Ya, dibalik 999. Enak. Berarti nggak ada yang ngantuk. Masih bisa. Iya. Haleluya, saudara. Ya. Itu kan selalu ditakutin orang. Tapi kalau kita benar-benar ada persekutuan dengan Tuhan, di situ pun itu iblis, di situ pun dia antikris. Dia seperti kucing, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Lihat aja itu. Daniel itu kan gambaran. Antikris di situ semua di mana-mana itu. Dan kalau benar-benar ada hadirat Tuhan, ada di dalam penyertaan Tuhan, anggap aja dia kucing peliharaan. Hebat enggak? Hebat Tuhan kita. Haleluya. Iya. Ngapain takut antikris? Ngapain takut 666? Udah, jangan takut, jangan khawatir, saudaraku. Terlalu banyak itu dipikirkan oleh orang dulu. Ya, dipanjangi lagi politik-politik dengan itu. Ya, dikatakanlah mereka bikin virus, dikasih obatnya. Nanti siapa yang berobat, dianggaplah dia sudah masukin, chip. Bukan. Selagi kita mengasihi Tuhan, tidak bisa apa-apa. Amin. Ini saudara-saudaraku. Jadi saya punya keyakinan, tidak ada tempat di bumi ini nanti yang tidak bisa dijelajahi oleh antikris, oleh iblis, oleh setan. Semua bisa. Ya. Jadi di mana yang aman? Aman dalam lindungan Tuhan. Jadi nggak usah kita, saudara-saudaraku. Terus kemana itu? Kedua saya burung nasar berpindah dari kita mendengarkan firman sampai hidup kita ini. Tadinya kalau dalam buli-buli yang masih di ruang suci itu adalah terbuat dari tanah. Tapi nanti kalau dia sudah ya sampai di dalam masanya, dia menjadi emas dan berpindah dari ruang suci ke ruang Maha Kudus. Inilah perpindahan oleh pimpinan Roh Kudus dan oleh kuasa firman Tuhan. Di situ, saudaraku. Kalau Tuhan bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Nah, itu kan bukan cuma omong-omong. Siapa yang tahu di mana? Roma pasal 8 ayat 30. Ya, bolehlah sampai 37, coba. Jadi kemenangan kita ayat 37, coba. Roma 8 ayat 30. Ya, 7 langsung coba. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lanjut. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, saudara. Amin. Ngapain takut antikris? Biarin aja dia. Nah, itu sebabnya, saudara-saudaraku, semua bergumul ada persekutuan yang baik dengan Tuhan. Amin. Ini yang menjadi
sasaran ibadah kita, sasaran hidup kita ini. Dan saudara-saudaraku, harus sampai jadi pengalaman kita, saudara-saudaraku. Dan harus sampai kelihatan dalam hidup kita. Harus sampai orang juga lihat dalam muka kita, saudaraku. Jadi kalau anak Tuhan yang sudah benar-benar pasrah kepada Tuhan, apapun yang terjadi, bukan cemberut, hilang nanti, saudaraku, kemuliaan Tuhan. Orang sana bilang aura. Jadi ini aura kemuliaan Tuhan harus itu selalu kelihatan dalam hidup kita. Kapan ya? Jadi jangan, ya, kalau kita melihat orang amamu ya mak hati itu kulhun, amamu inong, segala macam. Melihat itu aja kita jadi ikut rugi. Tapi kalau kita lihat mukanya selalu senyum dan bermuka gembira, angkat tangan puji raya, berjabat tangan semua senyum gembira. Haleluya. Duitnya lagi tebal, senyum. Duitnya lagi tipis, senyum juga. Haleluya, saudara. Yang perlu ada penyertaan Tuhan. Uangnya habis, harus bersukacita juga. Yang penting ada penyertaan Tuhan. Aku pergumulkan itu, saudara. Sesakit apapun yang saya alami, nggak mau saya mengeluh-mengeluh. Nggak mau saya dilihat oleh orang malas-malas. Jadi nanti kasihan ya. Kalau orang sudah begitu kepada kita, kita juga bikin aura untuk dia lemah, saudaraku, untuk dia ikut merasakan sakit. Padahal kalau orang lihat kita senyum, lah dia kan ikut di dalam sukacita, saudaraku. Sampai dia bilang nanti, loh, kamu kenapa kok bersukacita terus? Enggak tahu dia pikir duit, dia pikir harta. Padahal ada penyertaan Tuhan. Ini saudara-saudaraku, mahal itu. Ya, jadi bergumul. Sampai yang tidak kenal kita harus sampai bisa merasakan. Ini saya hanya sedikit pengalaman lah. Hari ini Bu Gembala ini hari Jumat itu saya jemput dia ke Bayangkari, jadi aku ada di Hankam. Saya pinjam sepeda motor orang sana. Saya keliling dari musyawarah itu muter ke sana. Jadi SD 07 itu ada orang, dia masih muda, laki. Dia stop saya. Ada apa? Aku mau ikut dulu ke situ Pak, lampu merah. Saya mau pas di lampu merah itu mau beli oli. Ayo naik, saya bilang. Kutanya dia pertamanya, kamu lihat muka saya, kok kamu berani tutup saya? Padahal saya pakai rompi kayak lain. Aku tahu Bapak orang baik. Lah kok dia tahu? Apakah saya orang baik apa enggak ini? Tapi dia bilang begitu loh. Jadi kalau kita serem-serem, waduh, jalan serem, tendang-tendang, kaling-kaling sambil jalan, nyetir, kayak apa tuh, bong. Saudaraku, kalau begitu, orangnya pasti bilang, nggak sopan amat ini, tek. Aduh, orang Indonesia ini keren dengan klakson ini. Memang begitu, saudaraku. Orang kalau sudah maju-maju itu udah keterlaluan kalau dia harus di traktor. Karena itu termasuk suasana yang aura kita, aura yang baik senantiasa. Haleluya, saudara. Yang selalu membuat suasana ketenangan. Harus sampai begitu dipikirin, saudaraku. Kemajuannya harus begitu, berkembang. Jangan kita hanya pikir, wah aku santai kok, aku senang kok, wah ini kan. Umpamanya kalau di jalan orang dia nggak kena kok. Tapi kalau dia sudah kaget,
kita pikir bukan dosa kita itu. Buat orang kaget. Apalagi kalau yang tua-tua kaget, langsung berhenti jantungnya. Walaupun kita nggak nabrak. Makanya saudara, dalam semuanya harus bikin aura yang menyenangkan. Amin. Ini saudara-saudaraku. Ya, itu karena apa? Setiap saat kita ada dalam penyertaan Tuhan. Jangan macam-macam saudaraku. Masa disertai Tuhan kita kayak berangan-angan. Giginya bunyi gerotak-gerotak bunuh. Itu kayak preman yang sangar saudaraku. Lihat mukanya nakutin. Nakutin enggak kalau yang itu. Apalagi ditambah lagi kumisnya dibelintir-belintir. Kita ini harus sampai menunjukkan ya suasana ada hadirat Tuhan. Terus saya bersaksi, kamu puasa enggak? Apa maksud saya di situ? Yang saya tanya itu agamamu apa? Itu artinya, tapi enggak boleh langsung bilang agamamu apa. Kalau orang barat itu digituin, oh kamu ngapain norma orang enggak bagus katanya. Tapi kalau kita bilang kamu puasa apa enggak? Itu kalau dia bilang puasa, oh kita bilang, wah kenapa tanya Pak? Ya kalau kamu enggak puasa mau saya kasih minum. Nah dari situ bersakti. Kamu tahu enggak Tuhan nanti akan datang yang Tuhan Yesus Kristus. Pernah kamu dengar? Dari situ biarpun itu hanya sebentar, dari pertanian sampai ke lampu merah itu bisa sempat semuanya. Kalau muka kita sangar-sangar, mana ada kesempatan saudaraku untuk menjadi saksi. Tapi kalau dia lihat dia muka kita menyenangkan, ada kesempatan. Haleluya saudara. Ini. Jadi setiap saat kita harus menjaga. Saya usahakan, sesakit apapun saya rasakan, gak pernah kutunjukkan, oh minta dikasihani. Harus selalu kita harus jadi berkat. Harus tunjukkan aura yang menguatkan. Semuanya begitu saudara-saudaraku. Ya, supaya benar-benar kita dipakai, ditolong oleh Tuhan. Dan ternyata bahwa yang menjadi kekuatan kita, bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita. Biar apapun ujian, cobaan, tantangan, keadaan kita, terima saudara-saudara, bersyukur. Tapi tidak harus terus begitu. Ada lagi janji Tuhan nanti. Cari dahulu kerajaan surga dengan kebenarannya, maka ya semuanya akan ditambahkan. Ada, semua itu jadi saudaraku. Tiada firman Tuhan itu yang tidak jadi, semuanya ada. Jadi kalau kita lagi ada ujian dan cobaan, apa itu? Itu adalah pemurnian. Supaya kita dimurnikan. Di dalam pasal sebelumnya, pasal 48 itu, masih dalam Yesaya ini, ayat 10, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Amin saudaraku. Ya, kalau lagi pengalaman di sini, jangan khawatir. Itu sebabnya murnilah. Kalau sudah murni masa dibakar terus? Enggak dong. Jadi pembakaran itu hanya dalam masa pemurnian. Itu sebabnya setiap kita ada kekurangan, potong berkatnya. Supaya apa? Supaya kita berpikir, ada apa ini? Dan supaya kita boleh melihat, oh di sini kekurangan saya. Jangan untuk kekurangan orang lain. Oh di sini kekurangan saya. Karena kalau orang lain belum tentu dia mau kepada pertobatan, belum tentu dia mau kepada kemurnian. Itu masih ada jenjangnya, saudara.
Dan kalau jenjangnya ini nggak dilalui, kita ngomong apapun, malah dia bisa marahin kita. Langsung nanti kita bilang, niat saya niat baik, kok kamu marah-marah? Lah, seenak apapun, apa makanan yang enak, hamburger ke apa ke? Nggak tahu deh apa yang paling enak. Kalau dia bilang nggak suka, mau dipaksa. Ya orang Batak yang paling enak mungkin dia bilang makan saksa. Tapi kalau orang Solo, kamu makan saksanya, kalau dia nggak mau, jangan dipaksa dong. Jadi hanya yang mau saja. Makanya hati kita harus terbuka. Dari penyertaan Tuhan itu hanya bagi orang yang tidak tegar tengkuk. Amin. Kan tadi baca dulu itu. Keluaran 33 tadi. Kalau nggak salah ayat 7 ya. Coba. Keluaran 33 ayat yang ke 7. Ya 7 lah. Yang ke-7 lah dulu. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Ya bolehlah dulu ayat 3. Ayat 2. Ya. Ayat 3, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ya. Jadi ini saudara-saudaraku. Tadi ayat 2 ya. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, ini aku salah. Sorry. Jadi pasal 33. Ya, ayat 3. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Itu sebabnya di dalam hadis Ibrani apa? Yakobus pasal 1, hendaklah kita ramah terhadap firman, jangan keras tengkuk. Amin. Haleluya saudaraku. Ini. Dan sifat keras-keras itu jangan saudaraku. Untuk kita membawa auranya Tuhan itu harus enak saudaraku. Haleluya. Iya, ini berusahalah. Duitnya banyak, tetap muka berseri-seri. Duitnya sudah tipis, tetap berseri-seri. Biar duitnya habis, tetap berseri-seri. Mampu saudaraku? Berusaha ya, bergumul sampai bisa. Itulah. Jadi ayat 22 Yakobus 1, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ya, jadi ini saudara-saudaraku. Selanjutnya ayat 21 belum. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Ini enggak boleh ada tegar tengkuk. Haleluya. Berusaha biar kita semua suami istri
Lah, kenapa sih lembut aja semuanya? Haleluya. Maupun saat itu, haleluya. Semua kita ini harus ini. Jangan nanti juga lagi sekolah, suami itu keras kepala. Ya, anak-anak siapa ini? Keras kepala. Apalagi itu, Kristen lah. Saudaraku, kuasa Tuhan itu bisa terhilang, ditelan oleh ya dunia yang tidak menentu ini. Tapi saudaraku, siapapun kita, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, anak-anak, sesuai dengan kehidupannya, semua harus membawa nama Tuhan yang menyertai kita. Semua harus ada keindahan. Ini saudara-saudara. Itu sebabnya kita harus membuang semua. Buanglah segala sesuatu yang kotor. Karena ini membawa kekerasan hati, saudaraku. Bangsa Israel menjadi keras hati karena apa? Menyembah berhala. Nah, kita dengar tempo hari, ya, kalau Roma itu waktu dalam ya Yesus masih hidup, itu ada di dalam pengawasan Kaisar Roma. Ya, bahkan sekitar tahun 70 bait Allah yang terakhir itu, yang sekarang hanya tinggal ya tembok ratapan, itu dihancurkan oleh jenderalnya orang Roma. Ya, itu dia. Ya, tapi bukan kitab suratan Titus. Titus yang baik juga ada. Nah, jenderal Titus yang menghancurkan bait Allah orang Israel. Ini saudara-saudaraku. Tetapi kekerasan yang hebat dari orang-orang Romawi itu bisa dihancurkan oleh kuasa firman Tuhan. Ya, makanya akhirnya di Roma itu ada jemaat yang baik, saudara-saudara. Sebabnya kita ini semuanya, apapun kita ini ketegaran, ya, apapun segala yang kotor yang membuat tegar, Tuhan mampu menolong kita asal hati kita mau. Di sini, ya, semuanya harus kita bawa kepada hal yang baik. Jangan didiam-diamkan, jangan tidak mau menyelesaikan. Harus ada niat yang baik. Semuanya harus ada niat yang baik. Nanti Tuhan akan campur tangan, menjadikan kita umatnya. Dan dia selesaikan. Darahnya dia berikan. Makanya saya sangat bersyukur. Saudara-saudaraku, saya perhatikan juga. Surga itu nanti akan ditinggalkan. Kosong itu. Nah, banyak orang belum pernah berkata begitu. Tapi saya sudah memandang dalam rohani saudaraku. Karena pertama sekali Yesus turun dari sana untuk menjemput umat pilihannya. Haleluya. Dan nanti kalau Yesus masih ada di bumi ini, Bapa di surga akan turun dari surga bersama dengan Yerusalem baru. Jadi ada Bapa, Yesus, Roh Kudus ada di bumi bersama dengan gereja. Jadi surga itu kosong. Gak tahu itu urusannya apa. Sejauh itu gak ada lagi. Cuma saya ya di dalam mengikuti pandangan roh itu ya. Karena dari ayat-ayat firman tadi, Yesus sudah turun, Allah Bapa sudah turun, Roh Kudus ada di bumi ini menjadi sayap daripada gereja Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi nanti surga itu kosong dan Allah itu selama-lamanya tidak kembali ke sana karena Dia bersama umatnya ada di Yerusalem baru. Amin, saudaraku.
Alkitabnya apa enggak? Kita. Bikin-bikin apa enggak? Omong-omong apa enggak? Alkitabnya saudaraku. Tapi banyak orang belum melihat. Nah, jadi semua Alkitab ini harus dibukakan dulu, baru semua nanti akan terjadi dan semua nanti akan selesai. Itu sebabnya buang segala yang kotor, buang segala kejahatan yang begitu banyak. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hati. Jangan cuma di otak, saudaraku, harus jadi merubah kehidupan. Sampai menggeser hidup kita ini dari ruang kudus ke ruang maha. Kalaupun ada kekudusan sedikit, ada kesaksian Yesus, tapi kalau itu tidak sampai merubah sepenuhnya, itulah sayap yang lemah, masih tidak bisa ditangkap oleh antikris. Jadi sayap kita harus sampai membawa kita ke dalam, ke bawah, ke bak sayap Tuhan. Baca dulu Mazmur 91. Masih ada dikit. Ayo. Yang mau saja, dia cepat. Mazmur 91. Mulai satu. Mulai pertama. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan guru pertahananku, Allahku yang kupercayai. Terus. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudara-saudaraku, inilah yang saya akan perhatikan, yang saya perhatikan juga, bahwa penangkap burung itu antikristus tadi. Kenapa kita disebut sebagai penangkap atau dia penangkap burung? Karena nanti yang terakhir dia akan mengejar perempuan itu. Tadi perempuan itu diberikan kedua sayap burung yang besar. Jadi penurutan ini nggak boleh tanggung-tanggung. Harus semua perbaiki, saudara-saudaraku. Jadi kalau ada keras-keras hati apa semua, ditukangi lagi, enggak harus begitu. Saudara-saudaraku, harus benar-benar kita untuk masuk dalam perlindungan yang maha kuasa itu tidak ada sedikit pun noda. Dan itu juga adalah ciri khasnya Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 8-15. Itu cepat-cepat ya. Dia mau selesai. Ayo cepat-cepat. Ya. 8 apa 15? Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Iya, pasal 22. Ayat yang ke yang tadi masih 27 dulu. Yang 21 ayat 27. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Iya, ini saudara-saudaraku. Jadi harus benar-benar tuntas. Jangan kita malah lari. Kita sembunyi pun itu kerugian sendiri. Memang saudaraku, tabiat manusia kalau dia bukan rohani lari, tidak menyelesaikan masalah. Mestinya Adam itu, hei Adam, di mana kau? Tuhan,
minta ampun, saya sudah berdosa. Tapi yang dia lakukan apa? Lari bersembunyi. Ini saudara-saudaraku, banyak orang dalam masalahnya lari, nggak mau memperbaiki saudaraku. Aturan Tuhan tolong. Banyak pun utang kita. Janda-janda itu banyak utangnya. Apa yang ada di roh mau hanya disebut minyak dalam sedikit bindi. Cari lagi buli-buli yang kosong. Semua jadi diisi dengan minyak yang mahal. Jual, bayar utangmu. Mestinya harus begitu, saudaraku. Haleluya. Jangan sembunyi kayak Adam. Hilang selamanya, saudaraku. Cuma keturunannya yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Jadi jangan pada sembunyi. Sembunyi. Sembunyi dia. Tapi kekurangannya akan terus mengejar dia. Ini saudara-saudaraku. Sebabnya semua harus diselesaikan. Haleluya. Dalam 1 Petrus 1 ini, itulah kuasa darah Yesus. Ayat yang ke-17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ini ketakutan tidak mau berbuat dosa. Itu dalam, saya ingat itu Amsal Sulaiman 8 ayat 13. Enggak tahu, boleh loh, cek tuh sebentar. Ya. 8 ayat 13. Ya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi bukan takut setan, bukan takut hantu. Ada perempuan-perempuan takut lihat ekornya cicak. Nah, aku lihat kecoa. Tapi takut di sini adalah menjauhi kejahatan. Ini saudaraku. 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panas, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak dombanya, tak bernoda dan tak bercacat. Inilah saudara-saudaraku. Jadi saya tempoh hari, saudara-saudara sudah dengar, itu si bapak ingin sekali datang sini, tapi saya nggak undang-undang. Jadi dia rasa orang lain datang ke gereja Pemani. Ya saya bilang kalau dia mau datang, berarti saya mau larang. Ya aku nggak pakai undang-undang orang. Jadi itu juga nggak saya undang. Tapi kata dia 10 tahun dia berdoa supaya dia boleh sampai di situ. Akhirnya dia sampai juga. Jadi itu bukan saya suruh datang, saudaraku. Ya, nanti jangan ada pikir, oh ini bawa ke sini. Ya. Tapi memang itu benar apa yang dia katakan ini. Karena kita sudah dia ditebus dari hidup yang sia-sia, yang waris dari nenek moyang. Nah inilah bahasa Batak. Okuta si jolo-jolo tubuh matu kotot siala gudi. Nani bukan yang kabar jolo iutau nani yang kana berbudi. Jangan dimadu kalau di sini. Dan betutuli dong. Jangan dimadu lagi. Dan betutuli dong. Alah, karena kita sudah baca firman ini. Yang lain kurang ngerti, nanti hanya yang ngerti. Jadi ini yang disebut warisannya bukan warisan duit, bukan warisan tanah. Nah ini warisan yang gitu, saudaraku. Ya, hidup yang sia-sia. Jadi kalau warisan kita, kamu adalah anak-anak Abraham, itu artinya kita menerima semua berkat di dalam
Yesus Kristus. Kalau kamu anak-anak Abraham, kamu berhak menerima semua janji Allah yang disampaikan melalui Abraham. Dan Tuhan akan tolong kita sampai di Yerusalem baru. Mari kita mulai.